Selamat pagi, perkenalkan nama saya Claudia Agustianinu dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mengenal lebih lanjut tentang dagu sibu. Apa itu dagu sibu dan bagaimana prinsipnya? Mari kita simak lebih lanjut. Pertama-tama, kita perlu mengetahui bahwa istilah dagu sibu erat kaitannya dengan obat-obatan. Dagu sibu sendiri merupakan singkatan dari da untuk dapatkan, gu untuk gunakan, si untuk simpan, dan bu untuk buang. Karena berkaitan dengan obat, maka dagu sibu memiliki definisi: dapatkan obat dengan benar, gunakan obat dengan benar, simpan obat dengan benar, dan buang obat dengan benar. Prinsip pertama, yakni dapatkan obat dengan benar. Bagaimana caranya? Mari kita simak lebih lanjut. Yang pertama, kita perlu memperhatikan tempat memperoleh obat. Pastikan kita membeli obat di tempat yang terjamin mutu dan kualitasnya. Dengan kata lain, obat yang kita peroleh harus obat yang asli dan berkhasiat. Tempat-tempat tersebut antara lain apotek dan instalasi farmasi di rumah sakit. Mengapa kita perlu mendapatkan obat di tempat-tempat tersebut? Sebab penyimpanan obat di apotek dan instalasi farmasi lebih terjamin, sehingga obat dapat sampai ke tangan kita dalam kondisi baik. Dengan maksud, keadaan fisik dan kandungan kimia dari obat belum berubah. Selanjutnya, kita perlu memperhatikan golongan obat. Golongan obat dapat kita ketahui dari kemasan obat tersebut. Bila pada kemasan obat terdapat lingkaran hijau dengan tepi hitam, maka obat tersebut termasuk obat bebas, sehingga obat tersebut dapat diperoleh tanpa resep dokter secara bebas. Selanjutnya, jika pada kemasan obat terdapat lingkaran biru dengan tepi hitam, maka obat tersebut termasuk golongan obat bebas terbatas. Biasanya, pada kemasan obat tersebut terdapat peringatan tertentu dan obat tersebut dapat diperoleh secara terbatas tanpa resep dokter. Selanjutnya, bila pada kemasan obat terdapat lingkaran merah dengan huruf K warna hitam disertai tepi warna hitam, maka obat tersebut termasuk obat keras. Golongan obat tersebut hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Prinsip kedua, yakni gunakan obat dengan benar. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita perlu memperhatikan penggunaan obat secara umum. Kita perlu mengetahui bahwa penggunaan obat tidak digunakan secara terus-menerus. Dengan kata lain, apabila sakit yang kita alami sudah hilang, maka kita harus menghentikan penggunaan obat. Namun, untuk obat golongan antibiotik, obat perlu kita konsumsi sesuai dengan resep dokter. Selanjutnya, kita perlu menggunakan obat sesuai dengan anjuran yang tertera pada etiket dan brosur obat tersebut. Kita perlu mengonsumsi obat tepat waktu. Apabila selama mengonsumsi obat, kita mengalami gejala-gejala yang tidak diinginkan, maka kita perlu secepatnya menanyakan kepada dokter dan apotek terkait permasalahan tersebut. Kita juga perlu menghindari menggunakan obat orang lain meskipun gejala penyakit yang kita alami sama. Hal ini berlaku terutama untuk obat keras.
kita perlu memastikannya lebih lanjut dengan dokter dan apoteker. Karena jenis obat yang ada bermacam-macam, saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian cara penggunaan masing-masing obat. Yang pertama adalah obat oral. Obat oral berarti obat tersebut dikonsumsi melalui mulut. Contohnya adalah tablet, kapsul, pil, dan sirup. Obat ini harus diminum dengan air mineral. Jika ada petunjuk lain pada kemasan tablet, misal obat harus dihisap, dikunyah, atau diletakkan di bawah lidah, maka obat harus dikonsumsi sesuai petunjuk tersebut. Untuk obat dengan bentuk sirup, obat perlu dikocok terlebih dahulu sebelum digunakan. Penggunaan obat pun harus menggunakan sendok takar. Selanjutnya, kita perlu memperhatikan waktu minum obat. Apakah obat diminum sebelum makan, saat makan, atau setelah makan? Perlu diperhatikan, jika obat diminum sebelum makan, maka obat harus dikonsumsi setidaknya 30 menit sebelum makan. Dan jika obat dikonsumsi setelah makan, maka setidaknya obat dikonsumsi 30 menit setelah makan. Perlu Bapak dan Ibu sekalian ketahui bahwa tablet-tablet yang beredar di pasaran terdiri dari berbagai macam jenis. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, secara umum, tablet atau kapsul atau pil dapat dikonsumsi secara langsung dengan bantuan air mineral. Namun, ada jenis tablet-tablet lain yang pemakaiannya perlu kita perhatikan caranya. Biasanya, jenis-jenis tablet tersebut dapat kita ketahui dari kemasan obat tersebut sendiri. Yang pertama adalah tablet salut. Tablet salut berarti tablet yang dilapisi dengan bahan tertentu. Bisa salut gula, salut selaput, atau salut enterik yang dapat kita lihat pada kemasan obat. Jika pada kemasan obat tertulis bahwa tablet tersebut adalah tablet salut, maka obat harus kita telan secara utuh, tidak boleh dibagi atau dihancurkan. Selanjutnya adalah tablet bukal. Tablet tersebut digunakan di antara pipi dan gusi. Caranya, pertama-tama kita dapat minum sedikit air atau berkumur untuk melembabkan mulut yang kering. Selanjutnya, tablet kita letakkan di antara pipi dalam dan gusi atas atau bawah. Kemudian kita tutup mulut dan tablet tidak boleh ditelan sampai larut dengan sempurna. Kita pun tidak boleh makan, minum, atau merokok selama tablet belum sepenuhnya larut. Kita juga tidak boleh berkumur atau mencuci mulut selama 15 menit setelah tablet benar-benar larut. Selanjutnya adalah tablet sublingual, yaitu tablet yang kita konsumsi dengan diletakkan di bawah lidah. Sama seperti tablet bukal, kita perlu minum sedikit air atau berkumur untuk melembabkan mulut. Jika tablet bukal kita letakkan di antara pipi dan gusi, maka tablet sublingual kita letakkan di bawah lidah. Setelah meletakkan tablet di bawah lidah, kita menutup mulut dan tidak boleh menelan tablet sampai tablet larut dengan sempurna. Sama seperti tablet bukal, kita tidak boleh minum, makan, atau merokok selama tablet belum larut. Kita pun tidak boleh berkumur atau mencuci mulut selama 15 menit setelah tablet larut dengan sempurna. Selanjutnya adalah tablet effervescent, yakni tablet yang kita konsumsi dengan dilarutkan dalam air terlebih dahulu.
Untuk mengonsumsinya, kita perlu memasukkan tablet ke dalam setengah sampai 1 gelas air. Lalu, kita tunggu sampai tablet larut dengan sempurna dalam air, dan kita harus minum sampai habis. Setelah habis, kita tambahkan sedikit air ke dalam gelas, lalu kita minum lagi. Hal ini kita lakukan untuk memastikan bahwa seluruh obat telah benar-benar terminum. Selanjutnya adalah tablet kunyah. Sama seperti namanya, kita mengonsumsi tablet tersebut dengan mengunyah terlebih dahulu. Biasanya, obat yang termasuk tablet kunyah adalah obat-obat mah. Selanjutnya adalah tablet hisap. Tablet hisap adalah tablet yang kita konsumsi dengan cara dihisap di dalam mulut sampai obat benar-benar habis. Jenis obat selanjutnya adalah jenis obat salep, krim, atau gel. Pertama-tama, kita perlu mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan obat tersebut. Setelah itu, kita dapat mengoleskan obat pada daerah yang sakit. Waktu pengolesan obat pun perlu kita perhatikan sesuai dengan petunjuk yang ada pada kemasan obat. Apakah kita perlu mengoleskan obat sebanyak 1 kali dalam sehari, atau 2 kali dalam sehari, atau pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya adalah obat tetes mata. Untuk cara penggunaan obat tersebut, pertama-tama kita perlu mencuci tangan dengan air dan sabun untuk memastikan tangan benar-benar bersih. Setelah itu, kita juga perlu memastikan bahwa kondisi ujung botol obat tidak rusak. Setelah itu, kita condongkan kepala ke belakang, sedikit mendongak, lalu menarik kelopak mata bagian bawah dengan jari telunjuk sehingga kelopak mata berbentuk kantung. Untuk contoh jelasnya, dapat Bapak dan Ibu sekalian lihat pada contoh gambar yang tertera. Kemudian, dengan mempertahankan posisi tersebut, kita pegang botol dengan menggunakan tangan lainnya sedekat mungkin dengan kelopak mata tanpa menyentuhnya. Kemudian, kita tekan botol tetes secara perlahan sampai tetesan obat jatuh dalam kelopak mata. Setelah itu, kita tutup mata kita selama 2-3 menit. Kita bersihkan cairan berlebih dengan menggunakan tisu. Perlu diperhatikan, setelah meneteskan obat ke dalam kelopak mata, kita cukup menutup mata saja dan tidak perlu mengedipkan mata. Setelah pemakaian obat selesai, jangan menyeka ataupun membilas ujung tutup botol tetes. Dan pasang kembali tutup botol obat tetes mata dengan rapat. Setelah itu, kita cuci tangan kembali dengan air dan sabun untuk membersihkan sisa obat yang mungkin menempel. Ada hal lain yang perlu kita perhatikan dalam pemakaian obat tetes mata. Jika Bapak dan Ibu mendapatkan resep obat tetes mata dengan 1 kali pemakaian lebih dari 1 tetes, sebagai contoh, 1 kali pemakaian obat tetes mata adalah 2 tetes, maka perlu diingat bahwa 2 tetes tersebut tidak diteteskan secara bebarengan. Jadi, pertama-tama kita lakukan prosedur penggunaan obat tetes mata hanya dengan 1 tetes saja. Kemudian kita tutup mata dan menunggu selama 2-3 menit. Setelah itu, baru kita ulangi prosedur pemakaian untuk tetesan yang kedua. Masih berkaitan dengan obat mata, selanjutnya adalah salep mata. Sama dengan penggunaan obat tetes mata, kita perlu mencuci tangan dengan air dan sabun terlebih dahulu.
kita juga perlu menghindari kontak langsung ujung tube atau tempat salep mata dengan mata, tangan, ataupun permukaan lainnya. Saat akan menggunakan salep mata, kita dongakkan kepala sedikit, lalu kita tarik kelopak bawah mata dengan jari telunjuk dan kita pegang salep mata dengan tangan lainnya. Kemudian kita tekan tube salep secara perlahan sampai jumlah salep kira-kira 1 cm keluar dari tempatnya ke dalam kantung kelopak bawah mata. Setelah itu, kita kedipkan mata secara perlahan, lalu tutup mata selama 2-3 menit. Kita dapat membersihkan salep mata berlebih di sekitar mata dengan tisu. Untuk menghindari kontaminasi, setelah pemakaian salep mata, segera pasang kembali tutup tube. Kemudian, kita cuci tangan dengan air dan sabun untuk memastikan sisa obat yang mungkin masih menempel. Selanjutnya adalah obat tetes telinga. Sama seperti obat tetes mata dan salep mata, sebelum pemakaian kita perlu mencuci tangan terlebih dahulu dengan air dan salep. Kita juga perlu memastikan bahwa kondisi ujung tutup botol atau pipet tetes tidak rusak. Setelah itu, kita bersihkan telinga bagian luar terlebih dahulu dengan menggunakan air hangat atau kain lembab dengan hati-hati. Lalu kita keringkan. Setelah itu, kita posisikan kepala dengan memiringkan kepala sehingga telinga yang sakit menghadap ke atas. Hal yang perlu kita perhatikan dalam pemakaian obat tetes telinga adalah cara untuk meluruskan saluran telinga. Biar apa sih saluran telinga perlu diluruskan? Agar obat tetes telinga yang kita teteskan nantinya dapat mencapai dasar telinga dengan baik. Ada sedikit perbedaan cara untuk meluruskan saluran telinga bagi anak-anak dan orang dewasa. Untuk anak di atas 3 tahun dan dewasa, pertama-tama kita tarik daun telinga ke atas secara perlahan, lalu ke belakang. Sedangkan untuk anak-anak di bawah 3 tahun, kita tarik daun telinga ke bawah secara perlahan, lalu ke belakang. Selanjutnya, kita teteskan obat sesuai dengan dosis ke lubang telinga. Namun, penetesan obat tersebut tidak langsung ke tengah-tengah saluran telinga ya Bapak Ibu sekalian. Obat kita teteskan melalui dinding lubang telinga. Selanjutnya, kita tutup telinga atau kita dapat menggunakan kapas steril untuk menyumbat saluran telinga agar obat dapat mencapai dasar saluran telinga. Kita pun perlu mempertahankan posisi kepala selama 2-3 menit. Setelah itu, kita tutup kembali tutup botol tetes telinga dengan rapat dan kita tidak perlu menyeka ataupun membilas ujung tutup botol. Setelah selesai, kita dapat mencuci tangan dengan air dan sabun untuk membersihkan sisa obat yang mungkin masih menempel. Selanjutnya adalah penggunaan obat tetes hidung. Pertama-tama, kita bersihkan dengan tisu hidung yang sakit. Lalu kita duduk dan mengadahkan kepala atau berbaring dengan meletakkan bantal di bawah punggung dan kepala tegak menghadap ke atas. Kemudian, kita masukkan ujung penetes obat ke dalam lubang hidung dan kita teteskan obat sesuai dosis. Setelah kita meneteskan obat, kita tekuk kepala ke depan ke arah lutut sembari menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri secara perlahan. Lalu kita tahan posisi selama kurang lebih 1 menit.
Jika dari posisi tidur, maka setelah meneteskan obat, duduk secara perlahan, lalu sama seperti langkah yang tadi, kita tekuk kepala ke depan ke arah lutut, lalu kita tolehkan kepala ke kanan dan ke kiri perlahan. Setelah itu, kita duduk tegak kembali, sehingga obat dapat mengalir ke dalam saluran nafas. Setelah itu, kita bilas menetes obat dengan air hangat, lalu kita tutup kembali. Selanjutnya adalah cara pemakaian obat suppositoria. Suppositoria sendiri merupakan obat yang pemakaiannya adalah melalui anus atau dubur. Untuk pemakaiannya, pertama kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan air dan sabun. Jika suppositoria lembek, masukkan kembali ke dalam kulkas atau rendam di air dingin selama 30 menit. Selanjutnya, kita buka kemasan suppositoria dan sebelum kita gunakan, kita celupkan dulu ke dalam air. Setelah itu, kita memposisikan badan dengan tiduran menyamping dan mengangkat kaki yang atas hingga lutut menyentuh perut, sedangkan kaki lainnya tetap lurus. Selanjutnya, kita masukkan suppositoria dengan bagian yang runcing terlebih dahulu. Perlu diketahui Bapak dan Ibu sekalian, suppositoria ini biasanya salah satu ujungnya lebih runcing, sedangkan ujung lainnya lebih tumpul. Nah, yang kita masukkan terlebih dahulu adalah melalui ujung yang runcing, dengan ditekan dan ditahan dengan jari telunjuk sampai benar-benar masuk ke dalam anus, kurang lebih sekitar 2 cm dari ujung anus. Setelah itu, kita luruskan kaki kembali dan kita tahan posisi tubuh dengan tetap berbaring menyamping selama kurang lebih 5 menit. Hal ini kita lakukan untuk mencegah suppositoria kembali keluar. Setelah selesai, kita cuci tangan dengan air dan sabun. Poin ketiga, yakni simpan obat dengan benar. Bagaimana cara menyimpan obat dengan benar? Mari kita simak lebih lanjut. Secara umum, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyimpan obat. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang pertama, tidak melepas etiket yang mengandung nama, cara penggunaan, dan informasi penting obat dari wadah obat. Kemudian, kita juga perlu memperhatikan dan mengikuti aturan penyimpanan yang tertera pada kemasan obat. Kita juga perlu menghindarkan obat dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya, kita simpan obat dalam kemasan asli dan wadah yang tertutup rapat. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian tidak dianjurkan untuk memindahkan obat ke tempat lain. Selanjutnya, tidak menyimpan obat di dalam mobil dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dikarenakan suhu di dalam mobil yang tidak stabil dan dikhawatirkan dapat merusak obat. Selanjutnya, kita perlu memperhatikan secara berkala tanda-tanda kerusakan yang terjadi pada obat. Misalnya, perubahan warna, perubahan bau, atau adanya penggumpalan. Jika kita menemui tanda-tanda tersebut, maka sebaiknya obat segera dibuang. Untuk suhu penyimpanan obat sendiri ada 2 jenis, yakni pada suhu kamar atau sekitar 25-30 derajat Celcius. Jika pada kemasan obat tertulis untuk menyimpan obat pada suhu kamar, maka harap disimpan dalam suhu tersebut dan bukan dalam lemari pendingin atau kulkas. Yang selanjutnya adalah suhu 2-8 derajat Celcius, yakni suhu lemari pendingin atau kulkas. Jika pada kemasan obat
terdapat anjuran untuk menyimpan obat di dalam lemari pendingin, maka sebaiknya Bapak dan Ibu sekalian simpan obat di dalam lemari pendingin, namun bukan pada freezer. Masih dari cara-cara menyimpan obat, secara khusus, tablet dan kapsul tidak disimpan di tempat yang panas atau lembab. Hal ini juga berlaku secara umum untuk sebagian besar jenis obat. Selanjutnya, untuk obat sirup tidak disimpan dalam lemari pendingin, melainkan pada suhu ruangan. Kecuali pada kemasan obat memang tertera untuk menyimpan obat pada lemari pendingin. Selanjutnya, obat untuk vagina atau ovula dan obat untuk anus atau suppositoria disimpan pada lemari pendingin, namun bukan di freezer. Hal ini dilakukan sebab obat-obat tersebut akan meleleh pada suhu ruangan. Selanjutnya, obat bentuk spray tidak disimpan pada tempat yang panas atau bersuhu tinggi, sebab pada tempat yang panas, tekanan udara akan meningkat dan dapat menyebabkan obat meledak. Yang terakhir adalah untuk insulin. Insulin yang belum digunakan disimpan pada lemari dingin. Namun, insulin yang sudah digunakan disimpan pada suhu ruangan. Poin keempat, yakni cara pembuangan obat dengan benar. Seperti yang sudah kita bahas tadi, ada kalanya kita harus membuang obat meskipun obat masih tersisa, yakni jika obat sudah kadaluarsa atau sudah mengalami kerusakan-kerusakan. Pembuangan obat harus kita lakukan dengan benar untuk menghindari obat disalahgunakan. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita pisahkan isi obat dari kemasan. Kemudian kita lepas etiket dan tutup dari wadah atau botol atau tub obat. Setelah itu kita buang kemasan obat, bisa berupa dus, blister, strip ataupun bungkus lain setelah dirobek dan digunting. Untuk obat sirup, kita dapat membuangnya ke saluran pembuangan air setelah kita encerkan. Jadi, pertama-tama kita tambahkan obat sirup dengan air terlebih dahulu, baru kita buang. Sedangkan untuk botolnya dapat kita hancurkan dan kita buang ke tempat sampah. Sedangkan untuk obat tablet atau kapsul, dapat kita buang dengan dihancurkan terlebih dahulu. Selain itu, untuk krim atau salep, kita dapat merusak kemasannya terlebih dahulu dan dibuang terpisah dari tutupnya di tempat sampah. Sedangkan untuk insulin, jarum insulin dapat kita rusak terlebih dahulu, lalu kita buang dengan keadaan tutup terpasang kembali. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya cedera bagi orang-orang yang mengangkut sampah dikarenakan jarum yang tajam. Sampai sini penjelasan saya. Bila kita tinjau kembali, pelaksanaan dagu sibu memang terlihat mudah. Namun, apabila kita benar-benar melaksanakannya dengan baik, kita akan terhindar dari risiko-risiko terkait penggunaan obat yang salah. Sekian dari saya. Saya harap informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, sampai bertemu kembali.